Ada orang yang syariat gak dia jalanin. Ibadah gak dia lakuin. Akhlak gak baik-baik amat. Dia punya harta tapi gak pernah mau haji. Punya kelebihan harta gak pernah bayar zakat. Gak pernah bantu orang lain. Sholat sering ditinggalkan. Aurat dia buka. Tapi kehidupannya baik. Secara finansial dia sukses. Karirnya luar biasa. Terus networkingnya luas. Pokoknya hidupnya itu kayak gak ada kekurangan apapun dalam urusan dunia. Lalu dia berpikir, oh kayaknya Tuhan gak benci-benci amat sama saya. Jadi gak penting-penting amat juga harus setaat yang si fulan. Buktinya tuh yang rajin ke masjid masih miskin. Buktinya tuh yang udah menjalankan syariat dengan baik masih susah. Buktinya yang udah haji ternyata kehidupannya gak lebih baik dari saya. Artinya dia kegeeran ngerasa bahwa dia itu diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia tuh jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh kegeeran. Atau dalam pekerjaan dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sebetulnya dia tahu itu gak boleh. Hasilnya itu gak halal. Pekerjaan yang menzalimi orang lain, baik menzalimi secara sengaja ataupun memang sistemik. Dia sengaja ngezalimin orang kayak curang dalam timbangan gitu kan ya. Atau secara sistem memang jenis pekerjaannya itu menzalimi orang lain sehingga gak halal. Cuman dengan pekerjaan itu dia sukses gitu. Sedangkan ada temannya yang kata dia terlalu idealis, malah gak bisa sukses kayak dia. Kegeeran, merasa bahwa oh sebetulnya ini sih gak masalah kayak gini-gini amat. Yang penting kan saya nanti bantu anak yatim, fakir miskin, menyantuni panti asuhan kayak gitu-gitu untuk menghilangkan less guilty lah. Padahal dalam bahasa Al-Quran kadang-kadang Allah menyebut sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ini dikenal dengan istilah istidraj. Istidraj. Apa itu istidraj? Pasti teman-teman pernah dengar. Istidraj itu Allah udah sampai ke tahap ngebiarin dia. Dan ini adalah paling bahaya dalam hidup seorang hamba. Ketika dia dicuekin sama Allah. Kalau Allah masih perhatian sama dia, ketika dia salah Allah tegur. Ketika dia salah Allah kasih kesempatan. Ketika dia salah Allah kasih ujian. Supaya apa? Supaya dia insaf, terus dia balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang masih dikasih ujian, masih dikasih musibah, masih ditegur sama Allah dengan niat supaya dia balik, sebetulnya Allah masih perhatian sama dia. Justru ketika ada orang yang bikin dosa terus Allah biarin aja, gak ada masalah setelah dia bikin dosa dan seterusnya, kayaknya hidupnya tuh lempeng, nyaman. Sebetulnya Allah lagi nyuekin dia dan dicuekin Allah itulah seburuk-buruk kondisi seorang hamba. Makanya ada surat pembukaannya itu adalah kata-kata cuek. Makanya surat itu kalau kita baca gak boleh pakai bismillah. Ta'awuz langsung ke ayatnya. Yaitu surat apa? Surat Baro'ah. Atau nama lainnya adalah At-Taubah. Baro'atun. Arti Baro'atun tuh terserah lu deh gitu. Baro'atun tuh arti lainnya terserah kamu deh. Atau saya udah gak mau ikut-ikutan ya. Atau bahasa lain udah cuek aja deh, biarin aja dia sendiri. Atau bahasa sosmednya Allah unfollow sama dia. Masih mending unfollow, masih bisa dilihat di history ya. Di blog. Ini Baro'atun. Kalau dalam bahasa surat yang lain zarhum. Biarkan mereka. Yakhudu wa yal'abu, bersenang-senang, bermain-main. Ini paling bahaya. Dan orang dalam kondisi kayak gini kadang-kadang kegeeran. Cuman kita husnuzon ke Allah, Allah gak baro'ah sama kita.